Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan perkenannya pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian yang senantiasa taat dan konsisten menjalankan ajarannya. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, saya dari Polres, terutama Kasat Intel hadir juga, terima kasih. Bapak yang saya hormati, sejatinya hari ini kami mengundang beberapa pondok pesantren, yaitu Husnul Khatimah, Al-Mutajam, Al-Mutawali, dan dari Apik. Undangan sudah disampaikan. Namun sampai dengan hari ini belum ada konfirmasi kesiapan untuk hadir. Tapi bukan persoalan, ya kami juga sekaligus dalam kesempatan ini ingin mengklarifikasi terhadap polemik yang belakangan ini memang menjadi viral, ya, terkait dengan hasil wawancara saya baik di channel YouTube maupun di beberapa media baik cetak maupun online. Nah, dalam kesempatan ini karena isu yang berkembang atau yang diminta dari beberapa elemen masyarakat, itu diantaranya meminta saya untuk melakukan klarifikasi. Satu, klarifikasi. Dua, meminta permohonan maaf, dan itu akan saya lakukan pada hari ini, ya. Baik ada atau tidak ada yang terkait, maka kami akan menyampaikan itu semua. Polemik ini muncul karena ada salah satu kata atau diksi dalam hasil wawancara tersebut. Namun karena yang dituntut adalah klarifikasi, maka saya pun ingin menyampaikan klarifikasi. Ya. Kata atau diksi yang menjadi polemik itu tentang limbah, ya, tentang limbah. Nah, kata atau diksi yang kami sampaikan dalam wawancara itu hanya sepenggal kata dari serangkaian kalimat yang disampaikan dalam wawancara atau konferensi pers dengan wartawan. Topik pembicaraan yang disampaikan atau yang diwawancara kepada kami oleh media itu adalah tentang perkembangan klaster di Husnul Khotimah. Topik utamanya itu. Nah, namun berkembang sedemikian rupa dalam tata dan kalimat yang ada. Saya pada waktu itu ditanyakan oleh wartawan tentang sikap saya menyikapi terhadap klaster di Husnul Khotimah. Maka baik selaku anggota dewan ataupun selaku masyarakat atau warga Manis Kidul, saya menyampaikan karena jumlah klaster di Husnul Khotimah ini pada waktu itu masih 46, ya. Karena jumlah positif yang terkonfirmasi di Husnul Khotimah ini cukup banyak, maka saya menganggap ini adalah satu kasus atau satu kejadian yang luar biasa. Ya, mungkin wartawan juga masih punya arsipnya, masih punya filenya. Karena kenapa saya katakan luar biasa? Karena ini jumlahnya besar. Kita kaget kan? Ya. Manis Kidul dan Kecamatan Jalaksana itu selama ada COVID-19 itu berdasarkan data yang diperoleh dari gugus tugas itu tidak ada positif, tapi tiba-tiba meledak dengan jumlah 46, Pak Kiai.
Maka saya mengatakan bahwa ini adalah kejadian luar biasa. Karena jumlah yang banyak itu. Karena kejadian luar biasa, maka saya minta kepada pemerintah daerah, bukan kepada Husnul ya. Saya minta kepada pemerintah daerah untuk juga dilakukan penanganan yang luar biasa. Karena ini kejadian luar biasa. Terlebih lagi, sehari sebelum kami menyatakan di konferensi pers, itu saya kedatangan beberapa orang warga, baik tokoh pemuda maupun BPD, datang ke rumah menyampaikan ya semacam kegelisahan atau keresahan. Fotonya ada di sini. Yang menyampaikan kepada kami, ya karena saya sebagai warga Manis Kidul yang kebetulan sebagai anggota DPRD, wajar setiap apapun yang berkembang di masyarakat selalu saya menjadi bahan pertanyaan atau minta petunjuk. Ya saya bilang hati-hati orang Manis Kidul, karena ini kan klaster Husnul ini berada di Desa Manis Kidul. Ya, saya hanya sebatas itu. Nah, terus saya sampaikan kepada warga masyarakat bahwa besok pun kami akan rapat dengan gugus tugas. Dari pernyataan masyarakat, nyatakan udah tutup aja sementara, udah pulangkan sementara karena ada kekhawatiran. Ya udah nanti saya sampaikan di rapat gugus tugas. Nah sebelum rapat gugus tugas saya ketemu dengan wartawan di bawah. Ya saya sampaikan seperti itu. Bahwa saya sampaikan karena ini kejadian luar biasa, maka saya mendesak kepada pemerintah daerah untuk menutup sementara dan secara bertahap memulangkan santri-santri ya supaya memutus mata rantai gitu. Dan sebetulnya pernyataan saya itu didahului oleh pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji UU pada saat berkunjung ke Husnul. Beliau pun mengatakan demikian, sementara tutup dan pulangkan. Nah dalam konteks itu saya kira tidak ada perbedaan antara pernyataan saya dengan pernyataan Gubernur. Hanya muncul ada diksi yang sekarang heboh, yang sekarang menjadi viral, itu tentang diksi limbah atau kata-kata limbah. Itu hanya sebagian. Saya menyampaikan memang ini pun terus terang dipengaruhi oleh warga masyarakat yang namanya masyarakat kan datang ke rumah macam-macam ngomongnya. Tuh, ini klarifikasi, namanya klarifikasi. Muncul kata-kata itu, tapi didahului. Saya menyampaikan jangan sampai Husnul membawa limbah. Ada kata-kata jangan sampai. Ya. Artinya bahwa kalau ada kalimat itu tidak berarti saya menuduh. Sama seperti misalnya ada Pak Kiai, Pak Jul sebagai ketua dewan jangan sampai Pak Jul korupsi. Maka bukan berarti Pak Kiai itu menuduh saya korupsi. Ya, itu menurut pandangan saya. Jangan sampai Pak Jul korupsi. Jangan sampai Anda sebagai wartawan jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Bukan berarti saya menuduh wartawan itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini kalimat mengingatkan. Bisa dilihat nanti di channel YouTube ada kata-kata jangan sampai. Kecuali kalau saya kalimatnya adalah Husnul itu hanya membawa limbah, mungkin itu sudah tuduhan. Tapi ada kalimat jangan sampai. Namun diksi ini memang kalau mau jujur ya saya dipengaruhi oleh warga masyarakat yang awalnya datang. Ada ketua BPD, ada ini. Tapi terlepas dari itu saya tidak akan mengkambing hitamkan itu. Ya. Nah, terlepas dari itu semua, apabila kata-kata tersebut memang mengganggu kenyamanan atau mengganggu terutama Husnul dan Al-Mutajam, tentu dengan kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Ya, sekali lagi, apabila
dan memang sekarang sudah berkembang dan menjadi viral. Apabila kalimat atau kata-kata limbah tersebut itu mengganggu kenyamanan baik Pondok Pesantren Husnul Khotimah maupun Al-Mutajam atau keluarga besar Ikatan Alumni Al-Mutajam dan Husnul Khotimah, maka dengan kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf. Itu karena ini yang diminta oleh beberapa elemen. Satu, klarifikasi apa maksudnya ini. Dua, menyampaikan permohonan maaf. Dan itu sudah kami lakukan. Ada tertulisnya, kami sampaikan dan saya tanda tangani. Itu. Nah itu kekhawatiran saya pada saat saya menyampaikan wawancara bahwa ini klaster Husnul ini kita khawatir akan terus bertambah. Dan itu terbukti. Ya, pada saat itu kita wawancara kalau tidak salah 46 ya, yang positif, kemudian bertambah lagi. Jadi kalau masalah itu saya kira yang sekarang ya kita prihatin ya. Husnul mendapat musibah seperti itu, mudah-mudahan ini cepat berlalu. Jadi tidak ada secuil pun maksud saya untuk melecehkan. Saya udah 20 tahun, hampir 25 tahun tinggal di Manis Kidul. Sebelum ada Husnul Khotimah, saya sudah di sana. Dan kita berdampingan. Ya. Saya pernah di BPD Manis Kidul. Ya. Bahkan kalau mau jujur, aspirasi pertama pada saat saya awal menjadi anggota dewan itu adalah membangun jalan yang di depan Husnul Khotimah. Jadi tidak benar kalau ada tuduhan saya a priori terhadap itu semua, tidak ada. Ya, itu yang kami sampaikan. Soal Pak Jul katanya perintis Husnul itu Pak gimana Pak? Bukan, kata siapa? Bukan perintis. Bukan perintis, tapi saya tahu awal mulanya Husnul berdiri. Bukan, kalau perintis mah tuh saya yang ikut mendirikan. Maksudnya ikut terlibat? Enggak. Cuman saya tahu persis pada saat Husnul berdiri pada zaman almarhum Kiai Haji Sahal Suhana. Karena sebelum dia ke Kuningan, saya sering berkomunikasi dengan beliau waktu beliau masih menjabat sebagai pejabat tata kota di Jakarta. Jadi kalau sebagai politisi enggak, bukan. Tapi saya orang Manis Kidul paham betul. Nah, kembali kepada kalimat yang kami sampaikan. Sebetulnya apa yang saya sampaikan juga mengapresiasi, boleh nanti dibuka. Saya mengapresiasi terhadap keberadaan Husnul khususnya dalam pengembangan pendidikan. Ya. Manis Kidul dan Jalaksana itu ya beruntungnya karena kita punya dua lembaga pendidikan yang terkenal, bukan hanya di Kuningan, bukan hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia. Dan itu saya sampaikan dalam wawancara. Ya, apresiasi saya kepada Husnul karena sudah ikut mengembangkan pendidikan. Jadi sekali lagi masalah diksi limbah itu mungkin mengganggu kenyamanan para pihak, terutama masyarakat, ya, terutama kaum muslimin di Kabupaten Kuningan. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Itu. Dan saya menunggu kesiapan Husnul. Ya, tadinya setelah ini saya langsung ke sana, tapi belum siap, Pak Kiai, ya, belum siap. Nanti saya menunggu kapan siap Husnul menerima saya akan datang ke sana. Soal semangat tabayun, ya, jadi kita kan ingin melakukan tabayun. Setiap ada perbedaan pendapat, setiap ada persoalan, ya kita meminimalisir. Yang besar diperkecil, yang kecil diperbesar. Kalau barangkali beberapa elemen ormas yang kami undang hari ini belum sempat hadir, insya Allah saya akan datangi, baik Husnul, Al-Mutajam atau yang lainnya. Yang kecil dihilangkan Pak,
Oh, yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Koreksi. Koreksi ya, Pak Taman. Bukan yang kecil dibesarkan. Katanya jawab. Boleh. Nanti setelah tanya jawab wartawan nanti MUI juga akan menyampaikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan yang viral, yang paling viral diksi paling baik, Pak. Ya. Jadi biar jelas karena ini terlanjur viral di masyarakat, termasuk ini menasional mungkin. Jadi mohon diperjelas maksud dari limbah itu arahnya kemana? Apakah limbah COVID-19? Apakah limbah gitu? Limbah biasa, pabrik. Kedua, mohon tanggapan dari Pak Ketua terkait adanya laporan dari berbagai elemen yang disampaikan kepada Badan Kehormatan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Sekali lagi masalah kata-kata itu sebetulnya dipengaruhi oleh warga masyarakat yang datang ke tempat saya, ya. Tapi terlepas dari itu semua, karena saya sudah mencabut pernyataan itu dan menyatakan permohonan maaf, saya kira itu tidak perlu ditanyakan lagi masalah limbah ini, ya. Saya anggap itu sudah selesai masalah limbah itu. Nah, kemudian mengenai beberapa elemen masyarakat, ormas segala macam untuk menyampaikan pengaduannya, itu adalah hak, ya. Itu adalah hak masyarakat karena Badan Kehormatan DPRD ini memang salah satu alat kelengkapan yang berkewajiban menegakkan etika dan moral anggota dewan, ya. Tentu segala sesuatunya harus berdasarkan azas praduga tak bersalah. Hak. Dan tadi saya juga sudah mendisposisi ada salah satu elemen yang ingin menyampaikan ke Badan Kehormatan. Terlepas dari saya pimpinan dewan, ya, saya sudah mendisposisi kepada Badan Kehormatan. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh saya dalam hal mendisposisi. Itu. Ada lagi? Oh ya. Ya. Jadi maksudnya gini, mungkin pertanyaan tadi tuh ya. Udah langsung aja. Maksudnya gini, tadi mendengar, meskipun tadi Pak Ketua mengatakan bahwa persoalan limbah karena sudah ditarik ucapannya gitu kan, dicabut gitu kan, sehingga tidak usah dipermasalahkan lagi. Tapi saya tadi menyimak gitu kan dari argumentasi Pak Ketua itu, ada perkataan kan jangan sampai gitu kan. Nah itu yang membuat kami gitu kan berpersepsi bahwa Pak Ketua itu tidak merasa bersalah gitu kan. Nah gimana tanggapannya gitu kan Pak Ketua? Dengan adanya permohonan maaf, tentu khusus dalam kata limbah, ya, itu mungkin saya bersalah karena salah menempatkan diksi, ya, dalam kata-kata limbah itu. Jadi makanya saya menyampaikan permohonan maaf untuk masalah itu. Tapi dalam rangkaian kalimat yang lain, tentu itu adalah sikap saya, ya, tentang penutupan sementara, tentang pemulangan santri karena alasannya untuk memutuskan mata rantai dan lain sebagainya. Dan memang sebelum pernyataan itu disampaikan juga oleh Wakil Gubernur dan sekarang memang sedang dilaksanakan. Itu keputusan surat edaran Bupati juga kan seperti itu. Jadi untuk sementara membuka. Nah, kalau masalah limbah itu tadi terus terang, tadi saya sampaikan kalimat itu dipengaruhi oleh orang-orang yang datang ke saya. Cuman kan saya tidak mau mengkambing hitamkan orang-orang. Orang-orang yang datang kadang-kadang kan bahasanya macam-macam, ya, macam-macam. Nah, tapi saya sekali lagi tidak mau mengkambing hitamkan orang-orang masyarakat saya. Yang jelas bahwa kunjungan sehari sebelumnya bahkan beberapa kali saya minta ditunda karena saya sedang di Jakarta, jangan ke rumah. Semuanya ada, ya, semuanya ada. Sebentar. Ini
yang berkunjung ke tempat saya. Yang namanya warga masyarakat, ya, kan ada aja bahasa celetak-celtut yang tidak suka. Sehingga dalam statement saya juga dipengaruhi oleh itu. Tapi masalah itu saya kira sudah clear, sudah nggak ada masalah. Ada lagi? Pak, ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih terkait limbah Pak, banyak warga manis yang datang ke saya minta penjelasannya terkait Rajul sendiri yang membuang limbah hewan itu ke sungai gitu kan. Itu dari masyarakat sendiri, mau penjelasan dari Pak. Oh iya. Sebagai pribadi ya, saya juga punya ingon-ingon, punya hewan ya. Ada 4 ya. Dan pengolahannya bisa dilihat di tempat saya, itu ada pengolahan limbah. Ini. Ada pengolahan limbahnya. Ipal. Ya semacam ipal lah. Berarti Kalau tidak ipal- dibuang ke sungai Pak? Tidak dibuang ke sungai ya? Ya resapan airnya dibuang ke sungai, tapi diendapkan dulu. Bisa dilihat di tempat saya, diendapkan dulu. Dibuangnya pun tidak siang-siang tapi malam-malam. Bukan limbahnya ya, tapi airnya, cairannya. Saya kira itu. Ada lagi? Sedikit Pak. Pak Ian dulu, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pemaparan dari Pak Tua, beberapa hal yang saya tanyakan Pak, karena di undangan itu kawan-kawan dari Husnul dan unsur lainnya jam 2 tapi tidak hadir. Dan apakah langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Tua? Bahwa tadi kan Pak Tua akan siap untuk tabayun ke sana. Dan bagaimana jika mereka menolak apa yang sikap akan dilakukan? Terus selanjutnya saya mendengar dan juga dari kawan-kawan media bahwa kawan-kawan HK sudah mempersiapkan untuk langkah hukum gitu dan dengan musuh kekuatan kawan-kawan pengacara. Kira-kira persiapan dari kita gimana? Yang ketiga itu saya ke MUI dan menyikapi kondisi ini Pak, karena kuningan itu perlu kondusif, tapi juga perlu ada hal yang paling jelas, jangan sampai ada yang dirugikan dan ada yang dituduhkan semacam itu. Kira-kira saran yang bagus seperti apa dan sanggupkah MUI memfasilitasi supaya kuningan tetap kondusif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dari saya dulu ya. Dari sejak itu muncul viral, maka saya langsung berinisiatif tadi malam ya, langsung membuat surat undangan. Itu sebagai niat baik saya ya, membuat surat undangan untuk beberapa elemen yang viral di masyarakat. Dan saya juga mohon maaf, yang diundang itu hanya Husnul, Al-Mutajam, Al-Mutawali, dan Apik. 4 elemen ini yang sudah menyatakan pernyataan sikap-sikapnya di media sosial. Walaupun belakangan ada juga yang lain tidak terundang karena kemarin ya sebatas update kami pada waktu itu hanya 4 ya. Nah, niat kami sudah kami lakukan untuk mengundang hari ini. Tapi karena mungkin berhalangan hadir atau apa, karena mendadaknya undangan saya tidak mengerti. Tapi dalam semangat tabayun maka tidak ada masalah. Kalaupun tidak sempat hadir ke sini, saya pasti akan hadir. Dan ini sudah permohonan ini sudah saya sampaikan. Cuma dari pihak Husnul nampaknya belum siap. Tadinya asar ini, tapi katanya ada perbedaan, belum siap. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap upaya hukum misalnya ya yang ingin dilakukan, ya kami tidak bisa menghalangi itu. Karena upaya hukum dan lain sebagainya itu adalah hak setiap warga ya, terutama untuk meluruskan semua persoalan ya. Kalau tidak bisa dilakukan dengan tabayun, mungkin bisa saja dilakukan secara hukum. Dan kami tidak menghalang-halang itu ya. Yang jelas kami sudah berusaha untuk ingin melakukan tabayun karena sesuai dengan apa yang ramai di media sosial. Yang ramai ini kan pertama bahwa Nujur Rahdi sebagai ketua DPRD harus melakukan klarifikasi, yaitu tadi saya klarifikasi.
Yang kedua, Nujur Rahdi sebagai ketua dewan harus menyampaikan permohonan maaf. Itu tadi sudah saya lakukan, ya. Itu. Kalau soal Nujur Rahdi harus mengundurkan diri dari jabatan, itu saya kira politik, di luar konteks lah ya, di luar konteks. Tapi dua hal yang dituntut oleh mereka sekarang ini, oleh beberapa elemen masyarakat ini adalah dua hal, yaitu melakukan klarifikasi dan menyatakan permohonan maaf. Itu sudah kami lakukan. Persoalan apakah klarifikasi ini atau pernyataan permohonan maaf ini masih kurang atau kurang bisa diterima, itu persoalan lain barangkali. Saya kira itu. Mangga Pak MUI menjawab pertanyaan Pak. Ini ketua PW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ang Asyari, Ketua Komisi Fatwa yang kebetulan mewakili Ketua bersama Bapak Dr. Eman. Pertama-tama yang terhormat Pak Ketua, Bapak Dede, Ibu Popom, juga seluruh rekan-rekan wartawan. Pertama mari kita doakan teman-teman IHK, semoga badai cepat berlalu ya, sembuh, kemudian kembali melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Yang kedua, kami dari MUI mengapresiasi usaha dari Bapak Zul untuk mengumpulkan apapun itu usahanya. Tentu kami harus mengapresiasi, dan saya pribadi menyarankan Bapak untuk segera bertemu supaya isu ini tidak liar kemana-mana, karena kita sedang berduka, kita menghadapi satu musibah pandemi global. Kemudian pertanyaan apakah MUI siap? Tentu MUI adalah sudah salah satu tugasnya adalah al-islah ila huwa aslah, memberikan satu media untuk merukunkan sesama anak bangsa, apalagi ini sama orang Kuningan. Tentu kami sangat siap sekali. Dan saya kira hanya itu saja, selebihnya kami tidak diizinkan, Bang Deden dan yang lain-lain tidak diizinkan mengeluarkan statement lebih daripada itu. Kami akan rapat, akan besok siang rencana, jamnya belum ada, memang belum ada undangannya, tetapi dalam konteks ini kami selaku MUI hadir untuk menjembatani supaya isu ini tidak berkembang kepada hal-hal yang dekonstruktif. Saya kira itu saja, Pak Dokter. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang mau nanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD dan para wakil, yang saya hormati dari MUI serta rekan-rekan pers dan kaum undangan lainnya. Pak Ketua dan Pak Ketua MUI, ada satu pertanyaan dari kami, dari saya sendiri yang belum masuk ke dia di akal sehat tadi. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ketua, ketika Pak Ketua ini mendasarkan begitu gamblang, apa itu spontan atau memang sudah dirancang sebelumnya kalimat itu? Kemudian yang kedua, Pak Ketua MUI, apakah Pak Jul nanti ketemu dengan pihak-pihak tertentu cukup kena islah, dan tolong sampaikan makna dari islah tadi, karena ini terkait dengan masalah agak yang politisir sehingga publik belum begitu memahami. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maman. Pertanyaannya apakah statement itu direncanakan atau tidak? Sebagaimana rekan-rekan maklumi bahwa wawancara yang dilakukan itu secara doorstop. Ya. Doorstop itu artinya langsung. Kalau langsung maka itu adalah spontan. Ya. Itu dilakukan secara doorstop, dan pernyataan itu saya tidak membawa press release pada waktu itu, press release macam ini ya, karena diwawancara secara doorstop maka pastilah
itu spontan. Nah, kemudian masalah islah, ya itu kan sudah menjadi kultur Islam ya, untuk melakukan satu perbedaan pendapat ya, kita melakukan tabayun lah ya, tabayun dipertemukan ya. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kehilapan, yaitu disampaikan. Saya kira itu. Ada lagi? Ya, masih ini sedikit ya. Saya kira makna dari istilah itu kan tidak menjadi untuk publik, Pak. Itu kalimat dipegang oleh kita yang memeluk agama Islam ya, pengetahuan soal itu. Andai kata setelah istilah itu sudah begitu saja dari pihak-pihak tertentu, dan atau mungkin Pak Ketua akan menerima daripada tuntutan-tuntutan lain, karena Islam tidak bisa akan jadi jaminan secara umum. Islam itu hanya untuk pribadi, bukan untuk organisatoris atau masyarakat. Saya mohon jawaban Pak Ketua MI dan Pak Ketua Gare. Islah itu dilakukan apabila ada pertentangan antar pihak. Ya. Sekarang ini kan semacam ada ketersinggungan antara apa yang disampaikan oleh saya dengan beberapa elemen. Nah, maka dalam hal pertentangan ini ya, sebagai kultur budaya Islam dan budaya Indonesia, maka itu islah itu adalah sesuatu jalan awal. Persoalan islah ini belum mendapatkan titik temu. Kalau satu kali islah bisa dua kali islah. Kalau dua kali tidak bisa islah atau tabayun yang ketiga, keempat dan seterusnya. Tapi kalau misalnya tidak menemukan titik temu, ya bukan persoalan saya menerima atau tidak menerima, gitu ya. Dalam budaya Pancasila juga kan musyawarah mufakat didahulukan. Apabila musyawarah mufakat ini tidak mendapatkan titik temu, maka dilakukan dengan cara lain. Kayak itu. Ya. Silakan Pak Deden. Sedikit lagi sih, sebetulnya agak mengenai tadi ya, kan ada banyak tuh yang mengusulkan Pak Ketua diminta mundur dari jabatannya karena telah membuat gaduh gitu kan. Dan bahkan satu aspirasi yang menyuarakannya itu salah satunya dari alumni Ponpes tersebut, dengan alasan bahwa ini menyangkut tingkat intelektualitas dan lain sebagainya gitu kan Pak. Nah tapi tadi Pak Ketua kan mengatakan oh itu mah konteksnya udah politik katanya gitu kan. Nah jadi ini yang menyuarakan aspirasi ini kan bukan orang parpol atau bukan orang praktisi politik gitu kan. Mungkin ada pendapat yang berbeda gitu kan, atau memang Pak Ketua itu tidak siap atau seperti apa Pak. Bahkan satu aspirasi juga yang mengatakan Pak Ketua diminta mondok di Husnul Khotimah katanya gitu kan. Terlepas apakah itu candaan atau apa, tapi ada orang yang menilai bahwa itu adalah pernyataan yang serius gitu Pak Ketua. Bagaimana Pak Ketua biar mereka yang menyuarakan aspirasi tersebut merasa terpuaskan gitu kan? Ya sekali lagi saya sangat menghargai setiap aspirasi, usulan apapun lah ya, karena masyarakat itu mempunyai kedaulatan. Tapi jabatan saya, jabatan Pak Dede, jabatan Ibu Kokom itu adalah jabatan politik. Jabatan politik yang saya jabat itu diatur oleh undang-undang ya, oleh undang-undang. Nah, persoalan ada masyarakat, masa untuk memundurkan seorang ketua dewan harus memorandum, kan nggak mungkin. Tapi kalau misalnya itu harus dilakukan, tentu harus ada keputusan pengadilan. Tapi saya sebagai warga negara yang taat hukum siap kalau misalnya itu harus dilakukan. Jadi jabatan bukan berarti masyarakat bukan orang politik, tapi jabatan saya adalah jabatan politik. Yang jabatannya itu diatur oleh undang-undang. Saya kira begitu. Ya. Cukup? Siap. Yang posisi
ketika Pak Jul diwawancara itu posisi Pak Jul itu merasa sebagai ketua DPRD ataukah merasa sebagai orang idol, itu satu. Terus yang kedua, ketika diksi yang disampaikan oleh Pak Jul ini memancing reaksi dari beberapa elemen masyarakat, posisi klarifikasi Pak Jul sebagai pribadi kan, dalam artian Jul Rahli sendirian kan. Kita juga pengen tahu posisi pimpinan dewan yang lain ketika duduk di situ tuh, apakah sedang bersama Pak Jul, sedang bersama Husnul Khotimah, atau di posisi MUI sedang mau melakukan mediasi. Terus kita juga pengen tahu ketika reaksi keras itu datang dari elemen masyarakat, 49 anggota dewan yang lain itu di posisinya seperti apa yang diterima oleh Pak Jul? Bersama Husnul Khotimah, bersama Pak Jul, tidak peduli, atau gimana? Terima kasih. Saya tidak bisa menilai isi hati yang diterima Pak Jul. Kan ketika elemen masyarakat menyampaikan protes, ketika yang lain ada nggak? Sebetulnya antara jabatan saya sebagai anggota dewan dan warga masyarakat Manis Kidul tidak bisa dipisahkan. Sebetulnya harusnya nanyanya ke teman-teman wartawan yang mewawancarai saya, ya. Karena pada saat saya diwawancarai, kebetulan ada di gedung dewan. Saya pun pakai uniform dewan, makanya saya ngundang sekarang di sini. Tapi apakah saya mewakili atau tidak? Tentu dalam konteks itu tidak disebutkan. Tapi kalau disebutkan sebagai ketua DPRD, ya, karena memang saya sedang berada di gedung DPRD dan pakai uniform. Saya masih ingat, saya pakai PIN, ya, anggota DPRD. Masa sih kalau mau diwawancarai, kalau saya pribadi harus dilepas dulu, kan nggak mungkin ya. Karena antara jabatan dan pribadi itu melekat. Ya. Masih ada. Yang lainnya Pak, tadi belum dijawab sama Pak Dede sama Bu Bapak. Posisi Pak Dede sama Bu Bapak di silakan. samping Pak Jul. Oh iya, silakan. Ya, Pak. Yang kita tahu sikap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, ketua dan ibu wakil dari MUI, kemudian dari teman-teman pers, dari Polres dan dari Kodim, kita semua yang hadir di forum yang mulia ini. Apa yang disampaikan oleh rekan pers Kang Bempri, saya akan menjawab. Karena kami pimpinan DPRD ini berempat, kemudian ada menyangkut terkait lembaga DPRD, seyogianya lah sebagai sama-sama kita duduk di pimpinan, kita minimal memberi support kepada sahabat saya ketua DPRD. Terlepas dari anggapan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Bempri, 49 orang ini kemana? Ini kan semua ada proses, Pak. Artinya kita menghargai ketua DPRD yang mencoba melakukan tabayun, kemudian juga memberikan kesempatan hari ini dengan press release, jumpa pers dengan teman-teman wartawan. Ya mudah-mudahan ini bisa cepat clear. Hal-hal yang lain menyangkut tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, ada nanti aduan dari elemen masyarakat, ormas atau LSM atau siapapun kepada lembaga DPRD melalui badan kehormatan. Biarlah, kan kita juga belum tahu, belum ada, ini kan baru praduga dan lain sebagainya. Nanti pada saatnya memang benar ada, ya itu kan kita berbeda lagi. Itu aja, simpel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas saya pastikan saya netral karena saya juga sebagai pimpinan DPRD, ya solidaritas lah terhadap ketua DPRD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten juga ada batuk ya. Positif. Positif kan bisa. Terima kasih.
kasih yang saya hormati semua yang hadir di sini. Pertanyaan tadi simpel, posisi saya ada di mana? Secara fisik saya tidak ada di situ dan saya tidak tahu kalau sedang dua acara. Simpel saja jawaban dari saya ya. Berarti kita juga simpel pada dalam artian ketika menulis, ketika ada diksi yang dilontarkan oleh Pak Jul sebagai Ketua DPRD, lontaran reaksi keras itu datangnya dari elemen masyarakat ya Pak. Dalam artian partai-partai yang ada di sini, baik nasionalis, baik partai Islam, baik yang lainnya, itu posisinya pasif di kasus ini kan. Reaksi keras hanya datang dari masyarakat. Kasus yang dimaksud yang mana? Yang diksi Pak Jul kan ada reaksi keras dari reaksi masyarakat itu. Kita juga pengen tahu karena ini lembaga politik, dari sikap partai-partai yang ada di sini posisinya pasif atau gimana, di posisi pasif, di posisi membela Pak Jul atau di posisi di Husnul Khotimah. Jadi ketika di luaran terdengar ramai, berarti posisinya itu berarti Pak Jul sedang diprotes karena diksinya oleh elemen masyarakat kan, seperti itu. Kita tulis simpelnya seperti itu kan. Dari posisi anggota dewan yang lain, dari posisi partai yang lain, posisi kasus ini pasif. Iya, kalau dari PKS sudah jelas ya, Pak Ketua Fraksi sudah menyampaikan dan saya tidak perlu mengulas lagi. Terima kasih. Sudah jelas ya semuanya? Silakan. Saya sebagai baik pribadi maupun sebagai ketua dewan, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang berkembang terakhir ini. Yang pertama. Yang kedua, ya, kepada rekan-rekan wartawan, silakan Anda dengan kebebasan persnya silahkan untuk menyampaikan pemberitaan yang sebaik-baiknya ya, dengan tanpa ada pretensi segala macam itu. Dan mari kita sama-sama berdoa agar virus COVID-19 baik yang sekarang sedang melanda di salah satu klaster yang sekarang menjadi sorotan publik, yaitu di Gosnul, maupun yang ada di Kabupaten Kuningan dan khususnya di Indonesia dan umumnya di Indonesia, ini segera cepat berlalu. Amin. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Barangkali dari MUI mau menambahkan? Enggak. Cukup ya. Itu aja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.